Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2356. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan penguasa kehancuran, tidak seperti penguasa Yu Huang sebelumnya, pada saat kritis sangat mungkin untuk berhubungan dengan klon dari penguasa Midao. Qin Chen terus menghitungnya, jika orang kuat seperti itu berada di lautan semesta, Qin Chen pasti tidak akan takut sama sekali. Beri dia cukup waktu, menekan pihak lain bukanlah hal yang pasti, tetapi pada dasarnya tidak ada masalah. Namun sekarang di wilayah penguasa Midao ini, jika dia benar-benar ingin membunuh, bahkan jika dia tiba-tiba meledak, jika sampai klon dari Master Midao menemukannya dan bergegas pada saat pertama, ditambah variabel-variabel lainnya, Qin Chen secara alami akan menjadi sedikit takut. Harus membuat rencana sebelum bertindak, karena bagaimanapun ini bukan lautan semesta, gumam Qin Chen. Gunung Julong, penguasa domain Juhuo. Qin Chen melihat ke kejauhan, matanya berkedip-kedip. Cara terbaik adalah memancing pihak lain keluar, menghadapinya sendiri dan menyelesaikannya secara diam-diam. Namun ini akan sangat sulit. Qin Chen berpikir keras, memikirkan bagaimana cara menghadapi situasi ini. Alasan mengapa jurang ingin menyerbu lautan semesta adalah karena jalan laut semesta memiliki daya tarik yang besar padanya dan jalan surga rusak. Baik itu jurang atau lautan semesta, mereka hanya berjuang untuk menyeberang, berusaha untuk tidak terikat oleh sisi dunia ini. Penguasa domain api ini sedang mempraktikkan jalan api jurang. Saya juga pernah terlibat dengan cara ini. Mungkin hati Qin Chen tergerak, dan saat berikutnya napasnya tiba-tiba berubah sedikit dan kekuatan besar muncul. Jalan ini sedikit istimewa, seolah-olah merupakan perpaduan dari banyak jalan dan napas yang membara keluar. Jalan api jurang, berdengung. Tubuh Qin Chen samar-samar dipenuhi dengan jalan api yang mengerikan, dan aura api yang menakjubkan itu meresap yang membuat semua orang diam-diam terkejut. Jalur api abisal, utusan suci terakhir hitam pun menjadi terkejut. Tuan Chen ini jelas berasal dari laut semesta, tetapi dia benar-benar dapat melakukan jalur api abisal? Tidak, tetapi setelah melihat dengan seksama, dia menggelengkan kepalanya sedikit, karena di jalur api abisal Qin Chen, dia nampak benar-benar merasakan kekuatan api yang sangat istimewa, yang penuh dengan vitalitas dan penuh godaan tanpa akhir baginya, seorang anggota klan jurang. Chen, kamu menggabungkan jalur api laut semesta dengan jalur api abisal, kata Pang Muling. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang yang hadir. Jadi dia secara alami dapat melihat aura khusus Qin Chen hanya dengan sekilas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Tidak buruk, Qin Chen mengangguk. Faktanya ketika dia pertama kali datang ke benua Tianwu, dia berlatih jalur api. Kemudian di 5 gunung suci dari 5 gunung 5 negara, di mana altar untuk menekan Kaisar Naga Penjara berada. Dia juga menggabungkan api abisal dari abis. Aura yang mekar dari perpaduan keduanya benar-benar menarik di jurang ini. Namun ini saja tidak cukup untuk menjelaskan identitasku. Dalam hal ini, pikiran Qin Chen pun berkelabat, dan dia tiba-tiba dengan lembut mendesak asal-usul Master Dao spiritual yang diperolehnya di reruntuhan 10.000 dewa dan ledakan. Tiba-tiba napas Master Dao spiritual menyebar, mengguncang dunia. Sekarang tidak apa-apa, Qin Chen dengan hati-hati merasakan napasnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan terekspos, dia berubah menjadi orang kuat yang mempraktikkan jalan api abisal. Kemudian Qin Chen memikirkannya, dan tiba-tiba napas jalan abisal menyebar dan langsung menuju Gunung Julong. Di sisi Gunung Julong, penguasa domain api juga sedikit kewalahan saat ini.
Perintah dari Master Midao secara alami diteruskan kepadanya. Sebagai salah satu orang kuat teratas di wilayah Master Midao, dia secara alami tidak dapat mengabaikannya dan harus melayani Master Midao. Tempat yang mentransmisikan aura mengerikan sebelumnya adalah lokasi pusaran dunia Deporing milik penguasa domain Luoyu. Pusaran dunia Deporing pelahap di permukaan itu dikendalikan oleh Master Domain Luoyu. Akan tetapi sebenarnya itu adalah harta karun utama yang dipercayakan oleh Master Midao kepada penguasa domain Luoyu untuk dipelihara. Tapi bagaimana mungkin itu bisa dicuri? Meskipun aku tidak tahu apa hasilnya, Master Midao sangat marah sehingga dia khawatir pusaran dunia pelahap sudah gagal. Sebagai ahli teratas di wilayah komando penguasa Midao, Master Ju Huo tahu lebih banyak daripada Master Domain lainnya dan tentu saja dia tahu beberapa situasi dari Master Luo Yun. Meskipun konsekuensi seperti itu akan terjadi, tapi saat mungkin itu karena Master Midao tidak ada di sini dan pergi ke Abyss of the Eternal untuk memburu Dewa Hades. Akan tetapi dia masih bisa bertahan sebentar di bawah tekanan sungai penghancur Master Midao. Kekuatan orang ini hanya lebih kuat dariku, kata Master Ju Huo alias Master Penguasa Domain Api. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tahu kekuatan mengerikan dari Master Midao dan juga sungai penghancurnya. Bahkan jika itu hanya setitik, dia seorang Master Domain tingkat atas mungkin tidak dapat menghentikannya dengan mudah. Dan sekarang Master Midao telah menderita kerugian. Jelas sekali bahwa kekuatan lawan itu pasti luar biasa dan mungkin tidak kalah darinya. Jika dia pergi untuk menghentikan orang sekuat itu, begitu dia bertemu dengannya, meskipun Master Midao memiliki rencana cadangan dan juga klonnya dapat tiba pada tepat waktu, namun dia akan berada dalam bahaya besar. Jika kamu ingin berumur panjang, maka kamu tidak boleh terlalu gegabah. Orang itu melewati gunung Julong milikku, jadi bukan ide yang buruk bagiku untuk menghentikannya. Akan tetapi, jika kamu memintaku untuk keluar dan mencegatnya, maka lupakan saja. Aku hanya tidak tahu apakah Master Midao akan marah ketika dia mengetahuinya. Master Api alias Master Ju Huo merasa khawatir. Di dunia jurang, kepentingan adalah yang utama. Meskipun dia berada di bawah komando Master Midao, namun dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk bekerja bagi Master Midao. Pokoknya, aku sudah mengirim banyak orang. Aku akan berpura-pura jalan-jalan nanti dan melakukan yang terbaik, kata penguasa domain api alias Master Ju Huo. Dia hendak membuat beberapa peraturan dan hendak berkeliling untuk menyelidiki situasi. Akan tetapi tiba-tiba matanya bergerak sedikit. Dia pun buru-buru menoleh dan melihat ke kejauhan. Di sampingnya seorang wanita menawan tampaknya telah merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke sana. Master Ju Huo awalnya waspada dan kemudian wajahnya sedikit berubah. Napas ini sedikit istimewa. Jalan itu berisi napas jalan yang membuatnya bersemangat. Akan tetapi ada juga vitalitas khusus yang menariknya. Perasaan ini, wajahnya sepenuhnya berubah. Ini adalah seorang pria kuat yang telah mengolah jalan api jurang dan dia hanya sedikit lebih lemah darinya. Akan tetapi vitalitas khusus yang terkandung di dalamnya memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan pada jalan daunya. Tampaknya itu berasal dari napas seorang guru Tao lainnya. Beberapa seperti guru Dao roh di jurang. Hubungan antara guru Dao juga sangat dekat. Misalnya guru Dao Midao dari garis keturunan penghancur. Lawan terbesarnya sebenarnya adalah guru Dao jurang dari garis keturunan jurang hitam alias Black Abyss. Sedangkan untuk guru Dao roh, dia tidak terlalu dekat dengan guru Dao penghancur alias guru Dao Midao, akan tetapi tidak banyak konflik di antara mereka. Kadang-kadang mereka bertengkar dan kadang-kadang mereka bekerja sama. Kekuatan spiritual jurang khusus dari Master Guru Dao roh sebenarnya itu merupakan daya tarik yang sangat besar bagi Master Midao dari orang-orang kuat di bawah komando Master Dao penghancur Midao.
Wajah Master Juhuo berubah dan wanita mempesona di sampingnya juga mengerutkan kening. Setelah beberapa saat wajahnya bergerak sedikit dan dia tiba-tiba menatap Master Juhuo dan berbisik, "Tuanku." Master Juhuo pun mengerutkan kening dan dia mentransmisikan suara, "Apakah Anda juga merasakannya?" Wanita mempesona ini juga merupakan naga jurang. Namun tidak seperti dia, wanita mempesona ini adalah Cilong tipe air. Kekuatannya juga sangat kuat. Seorang master domain tahap tengah bernama Master Domain Lianqi. Saya merasakannya. Ini Dao Agung sangat istimewa, tampaknya memiliki vitalitas khusus. Vitalitas ini tampaknya berasal dari garis keturunan Master Mi Dao. Kata Master Domain Lianqi. Master Domain Lianqi adalah Zilong tipe air yang memiliki rasa vitalitas yang lebih tajam. Penguasa domain Juhuo pun mengangguk ragu-ragu dan berkata dalam transmisi suara, "Seseorang di bawah komando Master Dao Mi Dao dari garis keturunan orang suci spiritual sebenarnya ada di wilayah kita. Pihak lain tidak menyembunyikan auranya. Apakah ini untuk mengundang saya berbicara? Tapi tuanku, berhati-hatilah. Ada masalah dengan pusaran dunia pelahap sebelumnya. Meskipun garis keturunan Mi Dao dan garis keturunan orang suci spiritual tidak memiliki dendam lama, namun orang ini tiba-tiba lewat di sini dengan angkuh dan mengundang tuanku untuk bertemu. Ini, saya tahu," kata Master Juhuo. Dia mengangguk, matanya berkedip. Pihak lain datang dengan aneh, tetapi aura orang ini tampaknya memiliki daya tarik khusus bagiku. Belum lagi pihak lain juga berada di bawah komando Master Spirit Ling Dao. Sangat mungkin dia tahu bahwa ada masalah di wilayah Master Mi Dao dan memanfaatkan ketidakhadiran Master Ling Dao sendiri dan secara khusus mengirimnya ke sini. Master Dao Lord, setidaknya dia adalah Master Dao Lord yang kuat. Jika dia benar-benar mengirim seseorang ke sini, bahkan jika aku berada di bawah komando dari Master Mi Dao, jika aku tidak memberi muka, maka itu akan sangat merepotkan. Meskipun dia memiliki kultivasi yang luar biasa pada level Dao Lord, namun orang-orang seperti dia hanyalah antek-antek dan mereka sama sekali tidak layak berada di atas panggung. Jika dia mengatakan akan menyerah, maka dia akan menyerah. Kalau begitu, aku akan menemanimu atau memberitahu klon Master Mi Dao dari penguasa domain teratas lainnya di dekatnya, kata Master Juhuo. Dia pun menarik napas dalam-dalam.